Shalom Bapak Ibu, dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 1 April 2021. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menyiapkan bacaan kita dari Lukas 22 ayat 24 sampai 38. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh cinta kasih kepada kami umat-Mu, terima kasih kami ucapkan kepada-Mu ya Tuhan, jika kami boleh diberi kekuatan kesehatan pada saat ini. Terlebih ya Allah, Engkau perjumpakan kami satu dengan yang lain bersama-sama, dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Mohon tuntunan Roh Kudus-Mu memampukan kami semua, sehingga firman yang akan kami baca, kami renungkan, mengambil bagian dalam kehidupan kami. Kami praktekkan menjadi dasar bagi kehidupan kami. Ya Allah, bersabdalah, sesungguhnya kami telah siap dan rindu mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita Lukas 22 ayat 24 sampai 38. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bacaan kita pada saat ini, percakapan waktu perjamuan malam. Firman Tuhan. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerjaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntun untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyai, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepadamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Amin. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang masih diberi kesempatan mendengarkan firman Tuhan, terlebih ketika kita melakukan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, dari bacaan kita pada saat ini yang menjadi tema kita
Jadi perenungan kita pada saat ini yaitu melayani atau dilayani. Lambas atau raya nakua ma'akamayai ba'atu dikamayai. Banyak orang lebih senang dilayani daripada melayani orang lain. Berbeda dengan iklan dari perusahaan jasa yang memiliki motto pelayanan, kami ada untuk melayani. Sehingga customer atau pelanggan akan mendapat pelayanan yang sangat sempurna. Lalu seperti apa bentuk pelayanan di kalangan orang Kristen masa sekarang? Apakah kita lebih senang melayani atau dilayani? Ternyata tidak hanya dalam dunia bisnis motto pelayanan kami ada untuk melayani itu berlaku. Namun jauh sebelum itu, kepemimpinan yang melayani sudah diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Itu terdapat dalam ayat 26. Sebab kedatangan Yesus sendiri bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Hal inilah yang ditekankan kembali oleh Yesus ketika para murid memperdebatkan tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Bacaan kita ayat 24. Perdebatan ini muncul sebab para murid mengira bahwa Yesus akan menjadi raja seperti raja pada umumnya. Dan karena itulah Yesus menjelaskan bahwa kepemimpinan rohani bersifat kehambaan. Artinya, bukan tentang kekuasaan menaklukkan orang lain, tetapi mengenai melayani orang lain tanpa pamrih. Sebab janji tentang kesetiaan mengikut Kristus disampaikan kepada murid-muridnya bahwa siapa yang setia akan bersama-sama Kristus kelak nanti. Saat perjamuan malam pun Yesus mengingatkan para murid untuk memperlengkapi diri dengan senjata rohani di tengah krisis yang mereka alami. Namun sayangnya mereka memahami dengan senjata jasmani. Sebab mereka terjebak dalam model kepemimpinan duniawi dengan jabatan struktural. Prinsip pelayanan yang Yesus teladankan harus menjadi ciri pelayanan kita. Bahwa kita harus melayani orang lain tanpa pamrih. Sebab bukankah Yesus yang lebih dahulu melayani kita? Mari kita hidup saling melayani, bukan menanti untuk dilayani. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami kembali bersyukur kepadamu. Sebab Engkau mengizinkan kami pada saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan serta merasakan lawatan Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu yang Engkau boleh perdengarkan kepada kami saat ini. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini mengambil bagian dalam kehidupan kami. Kami menjadi seorang pelayan yang tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Biarlah kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Sebab Engkau sendiri yang sudah mengasihi terlebih kepada kami. Ya Allah, Engkau berkati setiap kami, baik umat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati kehidupan mereka ya Allah. Kekuatan serta kesehatan Engkau kurniakan kepada mereka. Sehingga dengan demikian kami terus merasakan kuasa dan kasih Allah dalam kehidupan kami. Ini kami ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.